Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Andisa Kurotain. Di sini saya akan membicarakan bagaimana stereotip yang salah tentang anak-anak broken home. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum apa itu broken home? Atau mungkin udah ada yang pernah bilang, pantas aja deh kayak gitu, kan dia anak broken home. Ayo jujur, ada yang pernah bilang kayak gitu gak? Oke, jadi broken home itu sebenarnya adalah istilah dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan kehancuran atau ketidakharmonisan keluarga. Mungkin yang biasa kita pahami adalah di mana kedua orang tua bercerai. Ketika keluarga mengalami perpisahan, biasanya yang menjadi korban adalah anaknya. Ingat ya teman-teman, menjadi seorang anak broken home bukanlah kemauan mereka sendiri, itu di luar kehendak mereka. Namun masih banyak orang-orang yang ketika mendengar kata-kata broken home, langsung saja mengaitkan kepada keluarga yang hancur, orang tua yang tidak becus mengurus keluarga, hingga anak-anak yang nakal. Ini nih teman-teman, ya masih banyak stereotip negatif yang ada di lingkungan masyarakat mengenai anak-anak broken home. Seperti yang tadi saya katakan mengenai anak-anak yang nakal, maksudnya adalah anak-anak yang ugal-ugalan, hobi mencari hiburan di luar, mabuk, memakai obat-obatan terlarang, hingga memiliki masa depan yang suram. Sedih nggak sih teman-teman kalau kalian langsung dicap seperti itu? Ada seorang psikolog bernama Liza Mariali Japri, dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Gagal atau tidaknya seorang anak broken home tergantung kepada faktor yang berpengaruh di dalamnya, seperti perpisahan orang tuanya, kepribadian, pola asuh, hingga lingkungan sekitarnya. Jadi teman-teman, pola asuh, kepribadian, dan lingkungan itu sangat berpengaruh loh. Karena ketika pola asuh yang diterapkan itu baik, maka kepribadian pun akan jauh lebih baik. Ditambah lagi jika lingkungan sekitarnya itu mendukung proses perkembangannya, maka kesuksesan pun bisa dicapai. Jadi teman-teman, di sini saya memiliki beberapa kasus untuk perbandingan dan mungkin bisa membantu teman-teman agar lebih paham ya. Kasus pertama berasal dari seorang anak perempuan yang kedua orang tuanya sudah bercerai hingga berpengaruh terhadap anak tersebut yang menjadi suka melawan, pemurung, tidak jujur, dan pemalas. Kasus kedua adalah berasal dari bocah SD yang menjadi bandar sabu akibat kurangnya perhatian kedua orang tua dan lingkungan rumahnya yang katanya ini sudah biasa dengan kegiatan narkoba. Kasus ketiga berasal dari teman saya sendiri yang kedua orang tuanya sudah bercerai sejak ia kecil dan akhirnya diasuh oleh sang ibu. Teman saya tumbuh dengan perhatian dan kasih sayang sang ibu dengan pola asuh yang cukup baik. Akhirnya ia menjadi sosok yang ramah, sopan, cukup berprestasi dan menyayangi keluarganya terutama ibu dan adiknya. Ya, itu teman-teman, dari 3 kasus yang saya bacakan tadi membuktikan bahwa memang benar adanya anak-anak broken home itu berperilaku seperti yang orang-orang pikirkan. Namun tidak semuanya, masih banyak dari mereka memiliki prestasi dan karir yang cukup sukses. Saya memiliki salah satu contoh tokoh besar dan ternama dari Indonesia yang mungkin sebagian dari kalian belum tahu kalau dia berasal dari anak broken home. Salah satu tokoh tersebut adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya benar teman-teman, kalau kalian kaget, saya juga kaget pertama kali tahu. Oke lanjut, Bapak SBY ini sempat mengalami masa kelam pada saat dia menginjak kelas 1 SMA. Kedua orang tuanya bercerai, ayahnya menikah kembali sedangkan ibunya tetap sendiri. Beliau mengaku sempat merasa tertekan dengan keadaan tersebut, namun dia akhirnya cepat bangkit dan ingin menunjukkan kepada orang-orang siapa dirinya. Terbuktikan bagaimana suksesnya dia saat ini hingga bisa menjadi Presiden RI ke-6 selama 2 periode. Jadi, bisa diingat bahwa stereotip itu tidak menggambarkan seluruh populasi teman-teman. Tidak semua anak yang orang tuanya bercerai bermasalah karena perceraian. Intinya adalah jangan pernah meremehkan atau menyamaratakan seluruh anak broken home. Dan untuk teman-teman yang merupakan anak broken home, ingat ya, ini bukan aib kalian. Kalian tidak perlu malu, tapi kalian harus bangkit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.